Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Madalena dengan NIM 90500123087 dari Perbankan Syariah B. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori produksi. Dalam tema ini saya akan berbicara tentang definisi dari teori produksi, kemudian pengaruh produksi terhadap skala hasil, kemudian tujuan produksi serta masalah dari produsen, kemudian ketentuan produksi dalam perspektif Islam, dan yang terakhir tentang motivasi produsen dalam proses produksi. Jadi yang pertama kita akan membahas definisi dari teori produksi itu sendiri. Jadi produksi adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, kemudian menjadi ada. Nah, maka teori produksi ini dapat kita simpulkan sebagai suatu kajian terhadap aktivitas produksi ataupun prosesnya melalui faktor produksi untuk menghasilkan barang produksi. Kemudian produksi sendiri bertujuan untuk penyempurnaan takaran moderat manusia. Nah, selanjutnya tentang pengaruh produksi terhadap output. Jadi output itu berbanding lurus dengan produksi dan permintaan. Semakin tinggi permintaan konsumen, maka produsen akan memproduksi lebih banyak, yang akan menghasilkan output lebih banyak pula. Kemudian tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Nah, dalam Islam, produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan pokok dan untuk mendapatkan ridha Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan produksi dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam, ketentuan-ketentuan dalam produksi diantaranya itu seperti menghasilkan barang maupun jasa yang bersifat halal, juga memproduksi sekaligus menjaga lingkungan, dan memproduksi dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan, serta memproduksi untuk menjaga jiwa dan rohani. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang motivasi produsen dalam berproduksi. Jika membahas motivasi dalam berproduksi, tentu ada sangat banyak. Nah, salah satunya itu untuk menghasilkan laba agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika dibagi berdasarkan faktor-faktornya, maka motivasi produsen dalam berproduksi itu dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan juga faktor lain yang mempengaruhi produksi secara tidak langsung. Nah, contoh dari faktor internal itu seperti tujuan mencapai keuntungan. Kemudian contoh dari faktor eksternal itu seperti adanya persaingan yang ketat yang menjadikan produsen lebih semangat dalam berproduksi. Kemudian untuk faktor lain itu contohnya seperti adanya bonus atau insentif dari atasan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori produksi. Sampai di sini saja. Jika ada lebihnya datangnya dari Allah, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.